Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Najwa Mutia Safitri dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini aku berkesempatan untuk menjelaskan tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi, supaya kita dapat mengetahui perbedaan struktur ciri morfologi, klasifikasi, dan cara berkembang biak antara tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Dan aku berharap kalian setelah menonton tayang ini, kalian dapat mendapatkan wawasan baru dan dapat menyampaikan informasi mengenai perbedaan dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jangan lupa tetap melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk berolahraga dan istirahat yang cukup. Oke. Langsung aja, yang pertama adalah tumbuhan lumut. Klasifikasi dari tumbuhan lumut adalah Kingdom Plantae, Division Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Bryopsiales, famili Bryopsiae, genus Bryopsida, dan spesies Bryopsida sp. Lumut dibedakan menjadi 3, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Aterosauropsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida lumut daun. Nah, yang aku gunain di sini adalah jenis lumut daun atau Bryopsida. Selanjutnya ada ciri-ciri lumut. Yang pertama, dinding sel tersusun atas selulosa. 2. Gametangium terdiri dari Atridium dan Aciogonium. 3. Belum memiliki akar sejati atau menggunakan rhizoid. 4. Struktur tubuhnya masih sederhana. 5. Belum memiliki jaringan pengangkut, phloem atau xilem. 5. Habitatnya di material yang lembab. Next, ada struktur tubuh. Yang pertama, dinding sel yang terdiri dari selulosa. Kedua, batang dan daun yang tegak memiliki susunan yang berbeda. Ketiga, pada tumbuhan lumut belum terdapat phloem maupun xilem. Keempat, pertumbuhan memanjang dan tidak ada pertumbuhan membesar. Kelima, rhizoid tampak seperti rambut atau benang-benang. Yang terakhir ada siklus hidup dari tumbuhan lumut. Perkembangbiakan secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Dalam proses metagenesisnya ini, lumut mengalami 2 fase, yaitu fase gametofit atau haploid dan fase sporofit atau diploid. Oke, lanjut, tumbuhan kedua adalah tumbuhan paku. Klasifikasi dari tumbuhan paku ini ialah Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Phyllitopsida, ordo Polypodiales, famili Telipteroideaceae, genus Telipteres, dan spesies Telipteres sp. Tumbuhan paku ini dibedakan menjadi 4. 1. Basilophitinae atau paku purba, Rhizopodinae atau paku kawat. Ketiga, Equisitinae atau paku ekor kuda, dan terakhir adalah Felicinae atau paku sejati. Nah, yang aku gunain ini adalah jenis paku sejati. Ciri dari tumbuhan paku. 1. Akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. 2. Tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. 3. Daun yang masih muda menggulung. 4. Tidak menghasilkan bunga dan buah. Yang terakhir, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Ini adalah struktur tubuh dari tumbuhan lumut. Yang pertama, memiliki akar semu atau rhizoid. Kedua, pada fase gametofitnya, akar semu. Sedangkan pada fase sporofit, memiliki akar jati dengan 3 akar serabut. Ketiga, batang pada fase gametofit seperti lambaran kecil atau protalium, sedangkan pada fase sporofit, batang sejati dengan jaringan pembuluh angkut xilem dan phloem. Keempat, daunnya dibedakan mikrofil dan makrofil. Kemudian ada siklus hidup dari tumbuhan paku. Secara singkat, alur daur hidup tumbuhan paku meliputi spora masak keluar dari sporofit menuju protalium. Di protalium membentuk archegonium dan antheridium, dan sperma membuahi ovum dengan dibantu media air.
dan terbentuklah zigot. Zigot menjadi sporofit atau paku dewasa. Nah, sporofit ini menghasilkan spora. Siklus hidup ini terjadi secara berulang-ulang pada tumbuhan paku. Kemudian yang terakhir ada tumbuhan tingkat tinggi. Secara garis besar, tumbuhan tingkat tinggi dibagi menjadi tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Di sini aku menggunakan pohon mangga. Klasifikasi dari pohon mangga ialah Kingdom Plantae, subkingdomnya Viridae Plantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophytina, divisi Tracheophyta, subdivisinya Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, superordonya Rosaceae, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Mangifera L, dan spesies Mangifera indica L. Selanjutnya ada siklus hidup pohon mangga. Cara reproduksinya itu menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Jadi semisal kita membeli mangga, bijinya itu bisa kita tanam. Dan mungkin kita semua juga sudah tahu ya. Jadi oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Kita dapat membedakannya dari akar, daun, dan batang. Jika lumut, akarnya tidak ada, paku ada, mangga ada. Sementara batangnya, lumut tidak ada, paku rizoma, mangga berkambium. Daun dari lumut mikrofil dan daun mudanya menggulung. Paku pun mikrofil, makrofil, dan daun muda menggulung. Sementara mangga ini tunggal atau majemuk.